Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak mengganggu sebentar. Kita ingin melakukan wawancara ke Bapak terkait dengan dilema etika ya, yang Bapak alami, kemudian juga penyelesaian yang Bapak lakukan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, yang pertama kali itu kita kembali kepada dasarnya kasus itu. Yang kita ketahui kan ada dua, yaitu dilema etika atau dengan kata lain berdasarkan antara benar vs benar, dan yang satu lagi bujukan moral yang berdasarkan benar dan kejadian yang salah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan dan secara pribadi, saya pertama kali berdasarkan prasangka benar, dua-duanya benar. Terusnya tidak lepas juga dari rasa peduli, rasa kasih sayang, dan kita juga memikirkan dampak di jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya, pertama kali itu kita menganalisa kasus ini, kasus apa. Terus kita lihat juga siapa pelakunya yang terlibat. Terus nilai apa saja yang bertentangan dengan yang di dalam kasus ini, dengan maksudnya nilai yang bertentangan dengan moral. Terusnya kita cari data, fakta yang mendukung, lalu kita melakukan uji kebenaran benar atau salah. Hal-hal apa saja nih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi pertama kali dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan pada kasus dilema etika itu, yaitu kita pertama kali mengenali lebih dahulu nilai-nilai apa saja yang bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat, ya seperti tadi yang kita lihat di awal, yang poin ketiga, langkah-langkah apa. Lalu kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, maksudnya kita lihat mana yang benar, mana yang berhubungan, mana yang tidak berhubungan, kita saling dulu, yang berhubungan kita ambil. Lalu yang terakhir kemudian benar atau salah, itu dalam paradigma benar lawan benar. Hal-hal apa yang Bapak selama ini yang itu merupakan tantangan buat Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi tantangannya dalam mengambil pertimbangan, karena pertimbangan ini bisa menimbulkan dampak cara berpikir yang matang, terus ya bisa mengendalikan emosi, tidak menuruti emosi yang negatif. Lalu jangan terpengaruh dengan arahan orang lain dalam menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Jadi tantangannya itu kita harus komitmen dengan nilai kebenaran. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola itu atau jadwal ya barangkali ya? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini kaitannya dengan pelanggaran etika ya. Jadi pertama kali kita di sekolah ini memiliki namanya tata tertib sekolah yang diturunkan menjadi tata tertib kelas.
Nah, ketika itu disepakati oleh kepala sekolah, oleh warga sekolah, oleh gurunya, oleh muridnya, dan saat itu pula jadwal itu berlaku sepanjang kesepakatan itu telah dibuat selama 1 tahun. Artinya jadwal itu otomatis sudah dibuat dan disepakati selama 1 tahun. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang termasuk pada delik etika, Pak? Ya, adanya seorang CGP seperti Pak Rosim, saya harap bisa berperan aktif nanti, lebih aktif lagi. Yang saya tahu Pak Rosim sudah aktif, dan selama menjadi CGP ini bisa tambah aktif lagi, berperan aktif di sekolah dalam memberikan wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika dan membantu teman-teman yang memiliki kasus yang serupa atau mirip. Insya Allah, Pak. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dan dilakukan pengujian berdasarkan langkah-langkah yang sistematis, artinya yang berurutan sesuai prosedur yang benar. Dan kita juga ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara itu pencetus atau pelopor pendidikan. Menurut pandangan beliau, kita atau warga sekolah atau guru, sekolah, murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran saat ini, yaitu menyebutnya sebagai merdeka belajar. Artinya proses yang pembelajaran yang kita lakukan ini akan dirasakan berdampak pada kebahagiaan kita semua sebagai warga sekolah. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk wawancara terkait dengan dilema etika, dan mudah-mudahan kita bisa belajar dan juga dapat berikan solusi dari apa yang kita. Amin ya Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini saya ingin melakukan analisis sebagai refleksi dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap dua kepala sekolah yang berbeda. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap Pak Hendra selaku kepala sekolah SDN Padurenan 1, saya menemukan dilema yang dihadapi oleh narasumber mengenai pengambilan keputusan dalam sebuah kasus yang diwawancarai, yaitu menyangkut paradigma dilema etika jangka pendek dan melawan jangka panjang, dan juga dilema etika rasa keadilan dan rasa kasihan. Mengenai prinsip yang digunakan oleh narasumber, yakni Pak Hendra, dalam menyelesaikan masalah, yakni dengan prinsip berbasis peraturan dan prinsip berbasis rasa peduli. Hal lain juga yang saya temukan dalam proses wawancara narasumber ini telah menjalankan beberapa langkah pengujian. Dari 9 langkah yang ada, di antaranya adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan salah, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, juga membuat keputusan. Adapun yang masih belum terlihat pada wawancara ini adalah pengujian benar lawan benar dan merefleksikan kembali dari keputusan yang telah diambil.
Dan dari analisis wawancara yang kedua, dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap Bapak Abdul Rohim SPD selaku Kepala Sekolah SDN Mustika Sari 1, saya menemukan dilema yang dihadapi oleh narasumber mengenai pengambilan keputusan dalam sebuah kasus yang diwawancarai, yaitu menyangkut paradigma dilema etika individu melawan kelompok, mengenai prinsip yang digunakan oleh narasumber dalam menyelesaikan masalah, yakni dengan prinsip berbasis hasil akhir, di mana pada prinsip tersebut keputusan tidak hanya menguntungkan pada salah satu pihak, namun seluruh elemen yang terlibat dalam keputusan tersebut. Hal lain yang saya temukan dalam proses wawancara kedua ini adalah narasumber telah menjalankan beberapa langkah pengujian dari 9 langkah yang ada. Di antaranya adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar dan atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi trilema, dan membuat keputusan. Adapun yang masih belum terlihat pada wawancara tersebut adalah pengujian benar berlawan salah dan refleksi atas hasil keputusan yang telah diambil. Adapun persamaan dari wawancara yang saya lakukan baik terhadap narasumber yang pertama dan narasumber yang kedua adalah pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua narasumber tersebut, keduanya melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada untuk menemukan berbagai solusi yang dapat diambil sebelum mengambil keputusan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Kedua narasumber juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam mengambil keputusan, sehingga dampak yang dihasilkan dari keputusannya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Selain itu, kedua narasumber juga memanfaatkan trilema sebagai konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Perbedaan yang saya temukan dari hasil wawancara dengan narasumber pertama dan kedua adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh narasumber pertama menggunakan berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis hasil akhir, di mana pada pengambilan keputusannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan yang ada, sehingga hasil akhirnya dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Sedangkan pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua narasumber menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, sehingga pada hasil keputusan tersebut dapat menguntungkan banyak orang. Kedua narasumber tersebut memiliki hal-hal yang menonjol pada pengambilan keputusan, di mana narasumber pertama dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dampak dari keputusannya, sehingga pada keputusannya selain untuk jangka pendek namun juga untuk kepentingan jangka panjang, namun tetap mengikuti aturan yang ada. Sedangkan narasumber yang kedua pada pengambilan keputusan lebih fokus terhadap kebermanfaatan terhadap orang yang di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.